Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman mahasiswa Tadris Matematika dimanapun Anda berada. Ini menjadi rangkaian video berikutnya dari seri workshop inovasi media pembelajaran matematika kali ini. Kita akan mencoba untuk belajar tentang website Planner 5D. Dan kita bisa memanfaatkannya untuk berinovasi dengan menjadikannya sebagai salah satu terobosan baru dalam dunia pembelajaran matematika. Sebelum nanti kita buka websitenya, mari kita coba untuk explore dulu PowerPoint-nya. Langsung saja kita buka di sini PowerPoint-nya. Inovasi media belajar matematika menggunakan website Planner 5D. Yang pertama, kita berkenalan dulu dengan websitenya. Apa itu Planner 5D? Planner 5D Home and Interior Design adalah aplikasi desain yang bisa membantu penggunanya untuk mendesain suatu ruangan maupun rumah. Tidak sekedar membuat desain 2 dimensi, aplikasi ini juga mendukung gambar 3 dimensi dari berbagai sudut secara mudah. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam item yang bisa dipilih untuk mendesain ruangan. Namun, ada beberapa item yang tidak bisa dipakai kecuali pengguna harus membelinya terlebih dahulu. Jadi, ada yang sifatnya subscription juga ya. Pengguna dapat menambahkan ruangan, jendela, tangga, gerbang, tempat tidur, dan berbagai macam item lainnya. Intinya, Planner 5D ini adalah versi sederhana dari SketchUp, software yang sebelumnya sudah kita buatkan video khususnya. Oh ya, Planner 5D ini tidak hanya dalam bentuk website ya, tapi ada juga dalam bentuk aplikasi Android. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mengaksesnya dari gadget, dari perangkat HP, juga bisa mendownloadnya di Play Store. Tapi untuk kali ini kita coba akses dari website ya, untuk membuatnya bisa jadi lebih powerful. Kita coba berkenalan dulu dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari website Planner 5D ini. Penggunanya lebih ke desain-desain yang simple dan tata letak interior bangunan ya. Dia juga bisa melakukan banyak hal yang bisa juga dilakukan di Google SketchUp. Ini versi yang sifatnya tuh udah kayak template. Di Planner 5D ini sifatnya lebih ke untuk pengguna yang masih belum ngerti desain. Dan mengapa kita bisa menggunakan ini dalam kelas matematika? Karena dalam proses merancang rumah itu ada banyak sekali konsep matematika yang bisa kita manfaatkan, terutama aspek geometrinya seperti panjang dinding, luas permukaan tembok, jarak antara suatu sudut ruangan dengan ruangan yang lain, dan beberapa konsep matematika yang lain yang juga berkaitan dengan panjang, kesejajaran, kemudian luas permukaan, volume, dan sejenisnya. Tinggi juga seperti ini. Kita bisa memanfaatkan Planner 5D untuk merancang hal seperti ini. Dan kita bisa menjadikannya sebagai alat untuk menunjukkan ke siswa-siswa kita bahwa betapa matematika itu sangat diperlukan dalam dunia teknik ataupun arsitektur untuk membuat segala sesuatunya bisa didesain dengan rapi, bisa didesain sesuai dengan kebutuhan kita, dan membuat segala sesuatunya bisa menjadi lebih tertata dan terukur. Tanpa adanya matematika, maka hal-hal seperti ini akan sulit untuk tercapai. Untuk mengaksesnya sendiri, teman-teman tinggal buka aja website ini dengan mengetik www atau https planner5d.com. Ini problem yang terjadi di lapangan. Problemnya kurang lebih sama dengan yang terjadi sehingga kita menerapkan Google SketchUp, yaitu problem saat guru kurang berinovasi karena terbatasnya waktu atau kurangnya kesadaran untuk mau mengembangkan diri. Guru merasa cukup hanya menggambarkan bangun ruang menggunakan spidol dan penggaris saja. Siswa kesulitan menangkap konsep abstrak, papan tulis yang diam yang tidak interaktif. Terus
adanya peluang untuk menimbulkan miskonsepsi, dan juga siswa bisa cepat bosan kalau diajarkan secara monoton. Dan langsung saja kita masuk ke website Planner 5D. Setelah teman-teman membuka websitenya dan teman-teman bikin akunnya, maka nanti akan muncul menu seperti ini. Kita bisa melihat ada beberapa menu di sini. Ada My Project, artinya project apa aja yang udah teman-teman buat nanti bisa disimpan di sini. Terus kita bisa melihat ada template juga yang udah disediakan oleh Google SketchUp. Mungkin kita lihat templatenya dulu sebelum kita nanti bikin dari kanvas baru. Ini beberapa contoh yang sudah disediakan oleh Google SketchUp. Oke, mungkin saya perlu ngecas dulu laptopnya. Mohon tunggu sejenak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita coba lihat story house ini. Kita bisa melihatnya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kita coba. Something happen. Oh, kenapa? Yang kita coba yang ini. Story house tadi tidak bisa. Kita coba untuk membuka template yang lain. Sekarang kita coba buka template yang house. Oke. Ada problem di sini. Coba kita cek koneksi internet terlebih dahulu. Oke, koneksinya masih aman. Tapi kenapa ini tidak bisa diakses? Oke, mohon bersabar teman-teman semua. Sepertinya ada kendala internet di sini. Oke, dia kembali. Ya. Jadi di Planner 5D ini ada 2 versi yang bisa dimunculkan ya. Yaitu versi 2 dimensi dan versi 3 dimensi. Kita bisa mendesain rumah secara 2 dimensi itu tujuannya untuk mengukur panjang atau menambah ruangan atau menambah objek-objek tertentu seperti lemari atau berbagai jenis perabot yang lain. Sedangkan secara 3D itu fungsinya untuk membuat visualisasi atas apa yang sudah kita rancang di bentuk 2 dimensinya. Nah, sekarang ini kita masuk tadi ke template-nya. Kita bisa melihat ada banyak sekali fitur dan item di sini. Ini tampilan 2 dimensinya. Lalu kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk 3 dimensi untuk melihat visualisasinya. Ya, seperti ini ya. Ini masih proses loading. Nanti kalau loading ini udah selesai, kita bisa melihat keseluruhannya. Tapi berhubung internetnya agak kurang bagus, mungkin kita langsung aja ke menu pembuatan dari awal ya, untuk lebih mempersingkat waktu. Ya, tadi itu template-nya. Sekarang kita pilih menu Start from Scratch. Ini untuk membuat desain kita dari awal, dari nol. Ini sangat bagus ya untuk diterapkan di kelas matematika karena guru bisa mengoperasikan berbagai macam tools ini sambil menyelipkan konsep-konsep matematika tertentu. Seperti ini, kita membuat sebuah ruangan yang memiliki lebar 5 meter, terus panjangnya 9,55 mm. Kita bisa lihat luas dari ruangan ini itu 47,721 meter persegi. Kita juga bisa mengatur ruangan ini tingginya berapa, itu bisa diatur di sini. Kita coba atur dulu ketinggiannya. Sebentar. Ini materials.
Oke, ini biasanya tutorial awal. Gimana ya untuk mengukur ketinggiannya? Oke, saya agak lupa untuk mengukur ketinggiannya. Kita coba fitur lain dulu yang berkaitan dengan matematika. Kita lihat versi 3D-nya terlebih dahulu. Iya, jadi ini ruangan yang sudah kita buat tadi, tampilan 3D-nya. Dan proses pembuatannya jauh lebih cepat ya daripada Google SketchUp. Kalau Google SketchUp tadi kan masih manual tuh softwarenya. Ini bentuknya website, diakses secara online, dan berbagai tools ini bisa langsung kepake karena sifatnya adalah template. Saya masih mencari tempat untuk menentukan ketinggian bangunan ini. Tapi karena saya sering aksesnya lewat aplikasi Android, jadi untuk versi webnya saya lupa tempat untuk mengakses ketinggian dari bangun ini. Oh ya, ini di bawah. Saya tidak melihatnya dari tadi. Ini di height. Nah, kita bisa atur ya di sini ketinggiannya, tinggal ganti aja. Di 270 ini artinya 270 cm ketinggian dari ruangan ini. Jika kita klik dan teman-teman bisa ganti angkanya. Kemudian tidak hanya ketinggian ruangan tapi juga thickness. Thickness ini artinya lebar dari temboknya, ketebalan tembok. Ini bisa kita atur thicknessnya ya. Dan berbagai macam tools lain yang bisa teman-teman explore nantinya. Kalau pengen bikin ruangan baru, itu tinggal klik terus ini, copy. Lalu kita bisa memanfaatkannya untuk mendesain ruangan baru. Dan metode pembelajaran yang bagus untuk ini adalah problem based learning, salah satunya. Di mana pembelajaran matematika berbasis masalah. Kita berikan masalah permisalan yang real seperti ini, seperti mengukur panjang bangunan dan sejenisnya, dan siswa diminta untuk menyelesaikan problem tersebut dengan menghitung dan mengkalkulasi berdasarkan permasalahan nyata yang bisa mereka lihat di software ini. Seperti itu ya kebermanfaatan matematika di kehidupan nyata. Dan mungkin sekian dulu video untuk Planner 5D ini. Teman-teman bisa explore sendiri nantinya semua tools ini karena cukup mudah untuk dipahami. Tidak seperti SketchUp yang mungkin itu butuh waktu juga untuk mempelajarinya karena sifatnya yang lebih fleksibel. Kalau Planner 5D ini lebih mudah dipelajari karena sifatnya yang lebih template. Semua siap pakai dan sangat user friendly. Ya sekian karena sudah bersedia menonton video ini sampai akhir dan